Huawei comeback guys, dan nggak tanggung-tanggung. Comebacknya pakai smartphone dengan kamera terbaik di jagat smartphone untuk saat ini. Huawei Pura 70 Ultra. Maksudnya ultra insting gitu. Ini kan udah Dragon Ball nih kan, biar senada gitu. Smartphone dengan kamera terbaik? Seriusan, Mol? Ini bukan kata saya, tapi kata DxOMark, sebuah lembaga independen yang kerjaannya melakukan assessment secara saintifik untuk smartphone, lensa, dan kamera. Untuk saat ini, at least ketika video ini dibuat, Huawei Pura 70 Ultra ada di peringkat 1 ranking di DxOMark di atas Google Pixel 9 Pro XL dan Apple iPhone 16 Pro Max. Ya itu, HP ilegal itu. So, apa yang membuat kamera smartphone ini istimewa? Pertama, kalau aplikasinya dipencet, kameranya bisa keluar. Kenapa kameranya kayak begini? Apakah buat ngezoom? Enggak, sob. Ini tuh karena kamera smartphone ini punya sensor berukuran 1 inch. Sensor yang besar membutuhkan modul kamera yang besar juga, tapi Huawei mau smartphone-nya tuh tetap ramping. Jadi modul kamera yang harusnya lebih besar bisa dikecilin dengan hadirnya kamera yang retractable kayak gini. Hanya keluar ketika kameranya mau dipakai. Bakalan cepet rusak nggak sih kamera kayak begini? Tentu hanya waktu yang bisa menjawab ya. Cuman saya lihat ada beberapa sistem keamanan yang Huawei lakukan biar kameranya tuh tetap aman. Saya udah coba untuk menekan kameranya ke dalam ketika lensanya sedang keluar seperti ini. Yang terjadi hanya kameranya masuk lagi dan keluar lagi. Jadi nggak akan nyangkut kayak lensa kamera digital jadul. Nah tuh, pada inget nggak tuh? Kemudian kalau misalnya pas lagi mau ambil foto dan kameranya jatuh kelepas dari tangan, dia tuh akan secara otomatis narik lensanya sebelum benturan terjadi. Keren kan? Huawei sendiri sebenarnya udah ngetes sendiri buka tutup kameranya sampai 300.000 kali. Yang artinya kalau misalnya kita buka kamera tuh 20-30 kali dalam sehari, itu artinya butuh sekitar 30 tahun untuk sampai 300.000 kali. Dia juga udah punya sertifikasi IP68 ya, jadi nggak perlu takut kalau mekanik kameranya tuh kemasukan debu ataupun air. Kemudian kelebihan yang kedua, shutter speed dari kamera ini kenceng banget. Huawei Pura 70 Ultra ini support Ultra Speed Snapshot. Kecepatan menangkap gambarnya jauh lebih kenceng dari smartphone flagship yang ada di pasaran. Katanya bisa menangkap objek bergerak sampai 300 km per jam. Cara pakainya adalah dengan menggeser mode kameranya ke mode foto spontan. Kamu bisa dapatkan hasil foto yang uhuy. Ini adalah foto pas kita lagi main bulu tangkis. Sobat bisa lihat kalau hasilnya tuh seakan waktu tuh sedang terhenti. Emangnya HP flagship lain nggak bisa kayak begini? Saya bandingin sama HP flagship yang biasa jadi daily driver saya dan hasilnya sobat bisa lihat dah. Jauh banget bedanya, jadi kepengen ganti dah. Kelebihan ketiganya adalah hadirnya variable aperture. Jadi lensa kamera utama ini punya bukaan lensa mulai dari f1.6 sampai f4.0. Smartphone yang dijual resmi di Indonesia saat ini nggak ada yang punya fitur ini. Jadi apa fungsi dari adanya variable aperture? Selain buat mengatur cahaya yang masuk, kamu tuh dapat pencahayaan yang oke, baik di siang hari atau malam hari. Hadirnya aperture juga ngebantu banget buat dapetin hasil foto yang tajam. Biar lebih paham tentang apa yang saya omongin, kalian tuh bisa lihat perbandingan foto berikut. Satu saya foto dengan f1.6 dan satu lagi dengan f4.0. Hasil foto f1.6 tuh ngasih hasil foto yang lebih bokeh, tapi ya jadi lebih cepat ngeblur gitu, jadi nggak tajam. Sementara f4.0 tuh bisa ngasih hasil foto yang jauh lebih tajam. Artinya apa? Artinya kehadiran variable aperture ini bisa ngasih hasil foto yang tajam di kondisi cukup cahaya dan minim noise di kondisi kurang cahaya. Ketiga kelebihan kameranya ini dikombinasikan sama sistem kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel sensor shift OIS dengan ukuran sensor 1 inch dan variable aperture, 50 megapiksel makro telefoto kamera dengan aperture 2.1 dan 40 megapiksel ultra wide. Bikin experience penggunaan kameranya tuh enak banget. Buat street photography tinggal jekrek aja. Walau saya lagi di atas Gojek, hasil fotonya tuh tetap tajam thanks to OIS-nya. Bahkan dengan mode potret tuh hasil fotonya rapi. Pas low light juga bersih banget, baik foto dari kamera utama, kamera tele, dan mode portretnya.
Kemudian shutter speed yang super kenceng ini juga cocok banget buat yang punya hewan peliharaan yang nggak bisa diem pas lagi difoto. Kita tinggal jepret aja dan fokusnya tuh dapet, meski si kucing tuh ya sambil jalan. Momen foto anak saya pas lagi main bola juga jadi bagus banget. Sebelumnya saya tuh nggak bisa dapat foto main bola dengan kondisi bola yang nggak ngeblur. Cuman sekarang dengan adanya Huawei Pura 70 Ultra jadi bisa. Buat zoom juga masih terhitung oke. Kemampuan zoomnya maksimal bisa sampai 100 kali. Saya sempat ambil foto zoom 20 kali dan membandingkannya dengan iPhone 16 Pro saya. Hasilnya ya kalian bisa lihat sendiri lah bagusan yang mana. Terus juga ultra wide HDR-nya bagus banget. Kalian bisa lihat foto masjid ini dan awannya. Bah, mantep dah. Jadi kalau ngomongin soal kualitas foto dan experience pakai smartphone ini buat foto-foto, saya bisa bilang smartphone ini yang terbaik. Nggak heran kalau di XOMark tuh ngasih smartphone ini ranking 1 karena memang sebagus itu. Nah sekarang gimana soal videonya? Untuk perekaman videonya dia bisa merekam di resolusi maksimal 4K dan 60 fps. Tapi yang sobat lagi lihat ini adalah 4K 30 fps biar matching sama ya video reviewnya sobat HP ya. Karena kita biasanya di 4K 30. Nah, sobat bisa lihat ya, kalau stabilisasinya tuh udah bagus. Dan warna yang dihasilin ini tuh bener-bener kayak lebih ke natural justru ya. Jadi nggak terlalu gonjreng atau gimana. Nah, ya memang dia tuh nggak bisa merekam di resolusi 8K. Mungkin karena chipset si Kirin 9010 ini tuh nggak bisa ngasih resolusi sampai sebegitunya. Tapi saya sendiri sih nggak terlalu mempermasalahkan karena memang saya nggak pernah ngerekam di resolusi 8K juga. Dan bisa 4K 60 fps tuh menurut saya sudah cukup karena itu adalah batas minimal saya biasa bikin konten sih. Jadi ya sobat bisa lihat ya, dipakai jalan kayak gini aja tuh masih stabil. Pas lagi merekam video juga bisa ganti-ganti lensa ya. Contohnya nih saya kasih contoh dari 1 kali ke 2 kali. Nah ini akan ganti lensa nih ke 4 kali. Nah dan ke 10 kali. Jadi pergantian lensanya seperti itu. Atau bahkan bisa ke ultra wide. Nah ganti lagi ke 1. Ada perubahan warna sedikit. Lebih warm di wide, ultra wide nya. Tapi kalau pas lagi ke kamera utama ya jadi lebih natural lagi kelihatannya, which is good job. Untuk kamera depannya juga bisa merekam di resolusi 4K. Jadi ini bisa banget buat dipakai ngonten 4K 60 juga lagi. Dan yang sekarang sobat lihat di 4K 30 fps. Dan salah satu kelebihan dari kamera depannya juga ini adalah dibandingkan sama versi Pro dan versi non Pro nya ya. Pura kan ada Pura 70 sama Pura 70 Pro. Walaupun yang datang ke Indonesia cuma 70 Ultra. Dia tuh ada autofokusnya. Jadi kalau misalnya mau ngasih lihat sesuatu tuh dia bisa fokus seperti itu. Ya kali aja mau ngevlog, bikin makanan atau apapun lah itu. Ya bisa pakai kamera depannya. Jadi ini udah cukup bagus nih. Lihat deh HDR-nya juga. Oke. Dia support HDR video baik di kamera belakang maupun kamera depannya. Dan pas lagi ngerekam kayak begini dia bisa ganti lensa jadi lebar. Enggak sih, ini cuman crop aja. Yang paling lebarnya segini. Jadi kalian bisa nunjukin objek di belakang. Dan ini 0,8 dan ini 1. Ya, gitu. Sekarang mari kita ngomongin soal desain, karena saya suka banget sama desainnya. Di saat desain smartphone Android itu mulai monoton, bosenin, desain Huawei Pura 70 Ultra ini terlihat sangat orisinil dan terasa mewah. Bagian belakang yang berwarna hijau dengan bahan vegan leather dan corak bintang yang kayak tas branded. Modul kameranya segitiga yang kata Huawei terinspirasi dari segitiga Penrose dan huruf P dari kata possible yang mempunyai makna membuat sesuatu yang awalnya impossible seperti segitiga Penrose menjadi possible. Wah, filosofis filo apa sih? Filosofi sekali ya. Males ngulang. Tapi modul kameranya tuh memang cukup menonjol. Untungnya dikasih case yang bagus dan cukup menyamarkan modul kameranya yang jendol. Layarnya juga punya proteksi layar yang lebih advance daripada smartphone lain. Namanya Kunlun Glass. Bukan calon wakil gubernur Jakarta ya. Dharma dan Kun.
Dia diklaim drop resistance dan scratch resistance. Materialnya itu pakai DLC atau diamond like carbon yang biasa dipakai di pesawat luar angkasa, di industri, bahkan di piston mesin. Katanya sih drop resistance-nya 10 kali lebih kuat dan scratch resistance-nya 3 kali lebih kuat daripada kaca layar smartphone lain. Jadi kalau kena kunci, uang koin, atau peniti misalnya di tas gitu, ya nggak akan jadi masalah. Nanti di video review saya akan nyuruh Irwan buat ngetes ya. Tunggu aja, makanya subscribe channel ini kalau belum. Oh iya, smartphone ini udah punya sertifikasi IP juga, dia IP68. Kayaknya tadi udah ngomong deh IP68. Untuk spesifikasi internalnya sendiri, Huawei Pura 70 Ultra ini menggunakan chipset buatan sendiri, yaitu Huawei Kirin 9010 atau 9010 atau 9010 ngomongnya, nggak tau lah. Chipset 7 nanometer yang punya angka nilai benchmark tuh hampir 900.000. Buat sebuah flagship, angka ini jelas nggak impresif ya. Tapi hal ini tuh memang harus dilakukan karena ya Huawei tuh kena dampak dari embargo Amerika Serikat. Qualcomm nggak dibolehin buat sama pemerintah US buat dagang sama Huawei, dan MediaTek juga takut gitu kalau bekerja sama Huawei nanti akan ikutan kena ban. Makanya Huawei terpaksa melakukan semuanya sendiri. Apakah dengan chipset ini artinya chipset ini lemot? Ini nggak sama sekali ya sob ya. Masih kerasa responsif, masih berasa flagship dan terasa gesit untuk kebutuhan sehari-hari. Saya sendiri kalau main game tuh ya nggak berat-berat amat, paling main game Pokemon TCG Pocket doang. Tapi tenang aja, saya udah coba buat mainin game MiHoYo terbaru, yaitu si Zenless Zone Zero. Hasilnya ya masih playable walau nggak di 60 fps ya. Sekarang mari kita ngomongin yang kalian tunggu-tunggu. Gimana sama ketersediaan aplikasi bang? Salah satu efek dari ban US ini adalah tidak adanya aplikasi Google di HP ini. Cuman itu bukan artinya kalau Huawei ini nggak akan ada Google-nya ya. Kamu bisa langsung cari app Google yang biasa kamu pakai itu di Huawei App Gallery aja. Mau itu Gmail, YouTube, Google Docs, tinggal search aja dan pilih yang dari Fibonacci. Udah, kamu bisa pakai app Google yang biasa kamu pakai. Tinggal login Google kayak biasa aja. Aplikasi populer kayak TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp ya buat sosial media gitu ya, juga tersedia di Huawei App Gallery. Aplikasi banking juga tersedia kayak BCA Mobile, Livin by Mandiri, BRI Mobile, BNI, Dana, Bibit, semuanya udah ada dah. Grab, My Bluebird, Maxim juga ada. Ya kalian search sendiri aja ya yang kalian butuhin dan ya pasti ada lah. Kalau ada yang nggak ada ya tinggal pakai Gbox dan download Google Play Store. Udah deh, kamu bisa pakai smartphone ini layaknya smartphone Android pada umumnya. Nah, Gojek tuh tinggal download dari Google Play Store ini aja. Untuk ketahanan baterai, Huawei Pura 70 Ultra ini punya kapasitas baterai 5200 mAh yang bisa tahan seharian. Ngecasnya juga cepet, sampai 100 watt, 30 menit dicas itu udah langsung full. Dan yang lebih maknyus lagi adalah support wireless charging sampai 80 watt, yang mana saya belum punya charger wireless sengebut itu. Jadi saya belum bisa buktiin ya. Bisa reverse charger juga secara wireless sampai 20 watt. Nah ini bisa nih buat ngecas TWS nih, mantep. Untuk ngecas perangkat lain juga menggunakan kabel sampai 18 watt. Lah bisa jadi power bank. Beli bukan dipakai, tidak power bank. Anda butuh power bank mahal? Dengan kemampuan kamera yang bagus. Terakhir, yang ini adalah favorit saya. Sebuah keuntungan besar kalau kamu udah hidup di ekosistem Huawei, apalagi kalau bukan super device. Kalau kamu punya perangkat Huawei lain, contohnya tabletnya misalnya ya, kamu bisa connect secara wireless dengan Huawei Pura 70 Ultra ini. Kalau mau kirim file atau buka screen layar HP kamu di tablet itu tuh seamless banget, tinggal drag and drop doang, bah. Satset lah. So, haruskah kamu membeli Huawei Pura 70 Ultra ini? Kalau yang ingin dicari adalah smartphone dengan kemampuan kamera terbaik, jawabannya adalah iya. Kameranya ini tajam, low lightnya bagus, dan bisa menangkap gambar dengan cepat. Videonya juga stabil dan mendukung HDR, baik di kamera depan maupun kamera belakang. Kurangnya, belum bisa rekam video di 8K aja. Apakah kamu kalau ngerekam video selalu di resolusi 8K? Nah, itu kamu sendiri yang bisa jawab. Untuk experience penggunaannya juga udah nyaman menurut saya. Aplikasi sudah banyak yang tersedia di Huawei App Gallery. Dan untuk melengkapi tinggal butuh satu step tambahan lagi, yaitu yang mendownload Google Play Store melalui Gbox untuk merasakan experience yang sama kayak smartphone Android lainnya. So, saya sendiri akan merekomendasikan Huawei Pura 70 Ultra ini untuk kamu yang memang butuh smartphone dengan kamera yang bagus. Harganya juga oke ya, mulai dari 17 jutaan. Akan ada yang 16 512 GB dan yang 16 1 TB.
Tinggal dipilih aja sesuai kebutuhan. Sekian aja dari Moldy, semoga video ini membantu. Moldy out!